Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shroli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatamil lizani yafqahu qawli amma ba'd. Ada satu pepatah mengatakan, orang yang paling baik di dunia adalah orang yang dapat membahagiakan orang dengan kebaikan. Seseorang itu ketika dia melakukan kebaikan, tentunya dia akan mendapatkan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Balasan semacam itu, jadi dia akan mendapatkan amalan serta pahala. Memang seseorang itu ketika dia melakukan kebaikan, setiap jalan hidupnya, setiap langkah hidupnya selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab melakukan kebaikan pasti dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita saat ini memang tidak gampang menjadi orang yang baik. Seringkali menjadi orang baik itu dia harus bayar harga. Karena ada orang mengatakan, kok saya telah melakukan kebaikan, segala kebaikan saya telah lakukan, tetapi mengapa kebaikan yang saya buat ini tidak dihargai oleh orang lain, bahkan teman-temannya. Kenapa saya melakukan kebaikan ini justru saya difitnah, dicela orang? Memang menjadi orang baik itu dia harus tahan uji. Karena setiap kebaikan yang kita lakukan, jika kita melakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, niscaya segala sesuatu Allah akan membukakan setiap jalan kehidupan kita. Memang demikian saudara-saudara sekalian, hidup ini tidak gampang. Hidup ini tidak mudah. Karena manusia itu dia harus berusaha, bekerja, menghidupi akan kehidupannya, akan kehidupan keluarganya juga. Apalagi kita menghidupi orang lain. Sebagai seorang yang memiliki akhlak yang besar, dia harus betul-betul menjadi contoh serta suri teladan di tengah-tengah masyarakat. Memang menjadi orang yang baik, dia harus betul-betul banyak berdoa. Dia harus betul-betul panjang sabar. Istilah orang kalau melakukan kebaikan itu mesti banyak sapu dada. Kenapa saya katakan demikian untuk Bapak Ibu Saudara sekalian? Memang harus banyak sabar. Seringkali ketika kita melakukan hal kebaikan, ketika kita memiliki kelebihan di dalam diri kita, belum tentu orang melihat kebaikan kita, tetapi orang justru melihat kekurangan kita. Bahkan ada juga yang ingin menjatuhkan kehidupan kita sendiri. Karena seringkali orang lihat begini, si orang ini dia terlalu banyak menebar pesona, menebar kebaikan. Pasti dia ini, coba kita uji dia. Atau ada orang yang tidak senang, dia mulai menjelekkan kita, mencaci maki kita, memberikan kabar-kabar yang tidak enak. Berbagai cara mereka lakukan agar supaya kita itu jauh dari hadapan Allah. Kita mudah luntur, kita mudah tersinggung. Sehingga kalau kita tidak tahan uji, ya kita pasti akan jatuh. Bahkan kita bisa berpikir hal yang tidak baik. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang menjadi seorang yang baik itu tidak gampang. Belum tentu orang yang bijaksana, selama dia tidak melakukan kebaikan,
belum tentu dikatakan seorang yang bijaksana. Karena seorang bijaksana, dia harus bijaksana terhadap dirinya, terhadap keluarganya, terhadap orang lain, tetapi dia harus imbangi dengan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang mengikuti daripada perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kita hidup di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah dunia ini. Memang cobaan begitu besar selama kita masih dikatakan manusia yang bergerak dan hidup di tengah-tengah dunia ini. Karena sebelum kita berakhir, sebelum kita wafat atau meninggal, tugas kita adalah melakukan hal-hal kebaikan, menunjukkan cinta kasih. Karena yang paling pokok adalah kasih. Kasih itu dia panjang sabar, kasih itu murah hati, dia tidak sombong, dia itu melihat segala sesuatu dengan hati. Kasih itu dia melihat bahwa orang lain yang susah, dia harus menolong sesama kita yang tertimpa bencana alam, dalam kesulitan apapun, dalam kesusahan, maka Allah akan mencintai kita, menyayangi kita. Seorang yang beragama belum tentu dikatakan seorang yang beragama apabila dia masih melakukan hal-hal yang di luar daripada jalurnya Allah. Seorang beragama itu dia harus memiliki akhlak yang besar, perkataan yang baik, hatinya baik. Jadi dia itu mesti menjadi contoh di tengah-tengah orang banyak. Karena kebanyakan ada orang yang beragama itu seringkali kalau kita lihat, dia mulutnya itu masih kotor, perkataannya itu tidak ada renungan dalam kehidupan. Jadi dia itu masih berpikir hal-hal yang duniawi. Nah, karena seorang agama itu dia mesti betul-betul mencerminkan sesuai dengan ajaran agama. Karena dia itu harus menjadi contoh di tengah-tengah orang banyak, memberi contoh di tengah-tengah keluarganya. Belum tentu seorang beragama itu dikatakan seorang beragama apabila dia tidak melakukan kebaikan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita melakukan hal kebaikan. Apalagi saat ini kita melihat bahwa bangsa kita, negara Indonesia yang tercinta ini mengalami berbagai kendala sosial, berbagai macam tantangan yang dihadapi bangsa kita, salah satunya dengan adanya kemunculan virus corona atau COVID-19. Mengapa hal ini terjadi? Kita harus renungkan bersama-sama, kita harus melihat bahwa di balik bencana corona, virus corona atau COVID-19, dan bencana juga di luar daripada corona ini, ada gempa bumi, bencana tsunami. Itu membuktikan bahwa kekuasaannya Allah berbicara. Jadi alam yang berbicara di tengah-tengah manusia. Manusia harus sadar bahwa sesungguhnya yang lebih besar, kekuasaan yang paling tinggi di dunia ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia terlalu banyak melakukan hal-hal di luar daripada kehendak Allah. Kejahatan di mana-mana. Orang sudah tidak ada rasa cinta kasih, sudah tidak ada rasa saling membantu antara satu dengan yang lain. Orang tua membuang anak, anak sudah tidak taat kepada orang tua, dan seringkali terjadi pemberontakan di mana-mana. Rakyat sudah tidak percaya kepada pemerintah, pemerintah juga melakukan semena-mena terhadap rakyatnya. Ini terjadi bahwa tanda-tanda akhir zaman sudah mulai mendekat. Cinta yang ada di dunia ini sudah mulai redup, sudah mulai menghilang. Kalau memang cinta ini
sudah mulai menghilang, bagaimana nasib dunia ini? Karena itu kita sebagai seorang yang beragama harus saling menghormati, harus saling mencintai antara satu dengan yang lain. Masyarakat harus percaya kepada pemerintah. Pemerintah harus berbuat adil kepada rakyatnya, agar supaya terjalin satu hubungan cinta kasih yang harmonis di tengah-tengah bernegara. Kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Berbagai macam suku, agama, ras maupun antar golongan. Sejak dulu kita itu berjuang untuk membela tanah air kita. Para pahlawan yang telah mendahului kita, mereka mengorbankan jiwa raganya untuk memenangkan, untuk menjadikan bahwa Indonesia ini berdaulat, bersatu. Karena untuk mencapai suatu kemerdekaan itu harus dibutuhkan pengorbanan yang besar, pengorbanan jiwa, raga, bahkan nyawa jadi taruhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, agar supaya kita ini terbebas daripada kemelut hidup, mari kita bersama-sama saling mencintai antara satu dengan yang lain. Kita saling menghormati antara satu dengan yang lain. Kita tidak perlu mempertentangkan antara satu dengan yang lain. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat sosial yang punya perbedaan, baik perbedaan agama, suku, ras, antar golongan. Kita harus menciptakan suatu suasana yang aman, tentram, dan damai. Kita harus menghormati antara agama satu dengan agama yang lain. Mari kita ciptakan kerukunan antar umat beragama, agar supaya kita menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat yang ada. Karena kita ini tidak boleh berpikir hal yang negatif. Kita berpikir hal yang positif. Mari kita membangun bangsa negara kita yang tercinta ini. Masih banyak ketertinggalan yang harus kita bina, yang harus kita perbaiki. Mari kita bangun bangsa kita ini agar supaya bangsa kita ini semakin hari semakin maju, dan kita bantu pemerintah agar supaya tercipta rasa aman, tentram, dan damai. Pemerintah tanpa rakyat tidak akan berjalan, karena pemerintah membutuhkan rakyat. Tentunya pemerintah membutuhkan kepercayaan daripada rakyatnya, karena tanpa rakyat satu negara ini tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Mari kita doakan bangsa negara tercinta kita Indonesia ini, agar supaya negara kita ini menjadi negara yang penuh dengan aman, penuh dengan kenyamanan, dijauhkan dari segala macam bencana. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa negeri tercinta Indonesia ini menjadi negeri yang makmur. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasanya kalau kita berbicara cinta kasih, bagaimana orang mencintai, menumbuh rasa cinta di dalam hati kita, berarti bagaimana dia melihat sesama di sekitarnya. Sedangkan manusia, bayangkan saja, mereka ada yang punya grup-grup, ada yang mencintai kucing, ada yang mencintai burung, ada yang mencintai bunga, ada yang mencintai pohon buah-buahan. Bayangkan bagaimana dengan manusia itu sendiri. Sedangkan kita saja mencintai
tumbuhan, hewan. Bagaimana dengan sesama kita? Karena kita butuh teman yang ada di sekitar kita. Karena kita hidup ini bukan cuma sebagai makhluk individu, melainkan kita hidup sebagai makhluk yang sosial. Kita tumbuhkan rasa cinta di hati kita. Ketika ada orang yang susah, kita bantu dia. Kita beri uluran tangan kita. Kita meringankan beban deritanya. Sehingga rasa kemanusiaan ini betul-betul kita menjiwai, betul-betul kita melapangkan tangan kita dan membantu dia sehingga dia diringankan dari segala beban yang ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat senang ketika kita membantu sesama kita, karena Allah melihat hati kita, melihat setiap perbuatan baik kita. Karena Allah itu tidak butuh cuma karena mulut. Banyak orang berbicara cuma karena mulut, karena ide-ide. Tetapi alangkah baiknya kita sendiri yang melakukan hal kebaikan itu, menunjukkan hal kebaikan, sehingga memang akan menjadi dampak bagi sesama kita. Dan suatu saat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas setiap perbuatan baik kita, baik di dunia maupun di akhirat. Karena kita membutuhkan berkah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rizki daripadanya. Jadi kalau kita ingin banyak berkah, diberikan kesehatan, kekuatan, umur panjang, tentunya kita harus melakukan hal kebaikan agar supaya Allah melihat bahwa setiap perbuatan kita baik dan Dia akan membalas setiap apa yang kita lakukan. Terima kasih untuk teman-teman YouTube sekalian yang telah menyaksikan channel YouTube saya ini. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu, diberikan kesehatan, kekuatan, diberikan panjang umur, banyak rezeki. Dan mudah-mudahan saat ini kita dalam keadaan sehat, kuat walafiat, keluarga kita aman, tentram, dan semoga apa yang kita kerjakan serta kita lakukan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Ustadz Ronald Lambe atau Muhammad Hamzah mohon diri jika ada kata-kata yang salah, perkataan yang kurang berkenan, saya minta maaf secara pribadi. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.